Konnichiwa minasan. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa pelajaran atau bungkai yang dipelajari tadi siang bersama oleh Yanto Sensei. Untuk yang pertama itu ada simbol penerjemah dibaca sampai titik. Di artinya itu sampai titik ya minasan, bukan sampai koma. Walaupun ada koma itu berlanjut ya, artinya itu sampai titik. Terus kita yang diterjemahkan terlebih dahulu. Yang pertama ya partikel wa, partikel ga, partikel mo, kata kerja pasif, kata sifat, dan to pengulangan. Untuk to pengulangan di sini minasang nanti kita jelasin lagi habis ini ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu ada dari, ada sampai, ada kemudian, dan, dengan, menggunakan, karena, kalau, ketika, tanpa, sebelum, dan setelah. Nah, untuk ketiga itu ada takaran dan pelengkap. Untuk keempat itu ada koma dan titik. Oke, Sugi kita akan lanjut ke contoh kalimatnya ya minasang. Itu ada partikel ga di awal. Misalkan kalimatnya itu kuruma ga takai desu. Itu artinya itu dari depan ya minasang. Kenapa? Karena itu partikel ga itu dimulai dari awal pertama. Yang artinya itu mobil mahal. Kuruma ga takai desu. Yang artinya itu mobil mahal, bukan dari belakang ya. Mahal mobil itu tidak logis ya minasang. Contoh kedua itu ada haha wa kirei desu, yang artinya itu ibu cantik, bukan dari belakangnya minasang. Nah, di sini juga ada pengecualian terjemahan ga dari belakang. Untuk kata kerja itu ada arimas, imas. Untuk contoh kalimat itu ada uchi ni yuri-san ga imas, artinya itu dari belakang ya. Itu karena pengecualian imas. Artinya itu ada saudara Yuri di rumah. Nah, Sugi kita ke kata sifat. Kata sifat itu ada suki, ada kirai, ada jozu, ada heta, ada hoshi, ada nai. Nah, untuk contoh kalimatnya itu begini ya minasang. Kudamono ga suki desu. Nah, artinya itu dari belakang. Kenapa? Karena ini pengecualian kata sifat. Nah, artinya itu dari belakang ada suki dan kudamono ga suki desu, yang artinya suka buah-buahan, bukan buah-buahan suka. Kenapa? Karena itu tidak masuk logika ya minasang. Untuk contoh keduanya itu misal okane ga hoshi desu, yang artinya itu ingin uang, bukan uang ingin. Nah, itu tidak masuk akal ya minasang. Untuk next itu ada tempat, D kata benda, O kata kerja aktif, dan ada ni kata benda, ga dan kata kerja pasif. Untuk kata kerja aktif ya minasang, contohnya itu tabemas. Misal contoh kalimatnya itu restoran de sushi o tabemas. Nah, ini tuh diartikannya itu dari belakang ya minasang. Contohnya itu artinya itu makan sushi di restoran. Kenapa? Karena itu kata kerja aktif sih, makanya itu kata kerja aktif, makanya pakai partikel D di sini ya minasang. Dan untuk menunjukkan objeknya itu memakai partikel O si kata bendanya. Untuk contoh untuk partikel nih kata benda ga dan kata kerja pasif itu contohnya itu ada kiemas. Kiemas artinya itu terpadam atau mematikan. Contohnya itu heani denki ga kiemas. Itu untuk ini minasang artinya itu dari partikel ga dulu ya. Kenapa ya? Karena itu dari sininya, itu dari awalnya. Misal denki kiemas, heani denki ga kiemas, artinya itu listriknya itu di kamar mati. Dari sini listriknya di kamar mati kayak minasang. Nah, untuk selanjutnya itu ada irimas dan hitsuyo plus kata benda. Di sini tuh artinya itu memerlukan. Nah, di sini juga ada kakarimas, sama-sama memerlukan, tapi penggunaannya itu beda, ada sedikit bedanya ya minasang. Kalau irimas atau hitsuyo itu kata benda, memerlukan kata benda. Misal contohnya enpitsu ga irimas, itu artinya itu dari belakang ya minasang. Kenapa? Karena ini pengecualian. Enpitsu ga irimas, yang artinya itu memerlukan pensil enpitsu. Sugi kita ke kakarimas. Kakarimas tersendiri itu
sendiri itu fungsinya itu untuk memerlukan suatu masa, waktu, jarak, dan jumlah. Misalnya ichi jikan ga kakarimas. Nah, artinya itu dari sini ya minasang, dari kata kerja memerlukan waktu 1 jam. Nah, terus Sugi kita ke cara membedakan kata kerja aktif dan pasif. Di sini tuh ada contohnya akemas, akimas, gimana saya minasang di sini tuh harusnya kesimas ya, karena ini sedikit ya kurang jelas tulisannya itu kurang. Jadi di sini ya kesimas, ini kesimas. Terus ada kiemas. Nah, di sini tuh ada akemas dan akimas. Akemas tersendiri tuh ada kata kerja aktif dan akimas itu kata kerja pasif. Nah, untuk cara membedakannya itu antara vokal E dan vokal I. Jika bertemu vokal E itulah yang menang. Makanya vokal E itu menjadi kata kerja aktif, yang kata kerja pasifnya itu akimas ya minasang. Terus ada kesimas dan kiemas. Nah, di sini kesimasnya itu kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Kok bisa? Kan padahal kata kerja akhiran vokal E-nya itu kiemas. Kenapa kiemasnya malah jadi pasif? Di sini tuh alasannya itu jika vokal E bertemu dengan huruf atau akhiran kata kerja si, maka yang menang itu kata kerja si ya minasang, bukan kata kerja E. Makanya di sini aktifnya itu kesimas, bukan kiemas. Sugi di sini juga ada pengecualian di yakimas. Yakimas itu kata kerja tunggal ya minasang, yang ya yakimas itu tunggal. Tapi di sini juga ada yakemas. Yakemas di sini tuh perubahan kata kerja kanoke dari yakimas. Makanya itu di sini aktif dan pasif. Oke, next kita ke sopan. Sopan, bentuk sopannya di sini ada tetapi, tapi, partikel ga, kedo, dan demo. Terus ada menjadi, narimas, dan kata kerja pasif. Di sini saya akan menjelaskan tentang tetapi. Tapi ada misal ini kan ada ga. Nah, fungsi ga ini untuk menyopankan suatu kalimat, atau bisa diartikan juga kayak memohon maaf untuk lawan bicara biar lebih sopan kesannya. Misalnya kalimatnya itu begini, sumimasen ga, maaf misalnya kayak posisinya itu mengganggu waktunya atau apa gitu orangnya gitu. Terus juga misalnya chitsurei desu ga, maaf permisi, kalau di bahasa kita itu kan punten. Nah, partikel ga itu juga untuk menyopankan. Terus kita ke menjadi narimas. Nah, narimas itu yang pertama itu kata kerja pasif ya minasang. Untuk perubahan kata sifat ke kata kerjanya itu gampang ya minasang. Untuk i, kata sifat i itu dirubah ke bentuk ku. Terus untuk kata sifat na dan kata benda itu ke ni. Nah, di sini juga artinya itu dengan. Nah, dengan kata karena dengan itu menggunakan kata kerja aktif. Untuk contohnya itu misal hayai kairimas. Nah, hayai kairimas ini dirubah ke bentuk k, karena kan kairimas itu kata kerja aktif. Nah, kita rubah si hayai itu menjadi hayaku kairimas. Nah, si i-nya itu dicoret ya minasang. Nah, artinya itu pulang dengan cepat. Nah, hayaku kaerimas. Terus sugi kita ke contoh kalimat itu di kata sifat na ya minasang, taihen. Nah, di sini taihen itu kan kata sifat na. Kita rubah, kita tambahin dengan ni, bukan na ya minasang, taihen ni hatta. Di sini ini kata kerja hatarakimasnya minasang, kata kerja aktif. Ini agak sedikit ada coretan minasai, taihen ni hatarakimas, yang artinya itu bekerja dengan keras. Nah, ini memiliki arti dengan, karena apa? Karena kata kerjanya itu aktif. Nah, sugi itu kita ke kata kerja pasif ya minasang. Untuk kata kerja pasif itu tidak ada artinya, dan untuk perubahannya itu sama seperti sebelumnya.
i menjadi ku. Nah, kata benda menjadi ni. Nah, contohnya itu misalkan di sini kan ada samui. Samui kan artinya dingin. Terus kita rubah menjadi dingin. Samuku narimas yang artinya menjadi dingin. Menjadi dingin. Samuku narimas. Nah, inya dicoret ya minasang. Samuku narimas yang artinya menjadi dingin. Sugi kita ke kata sifat na ya. Ada kirei na. Nah, kan ini kan na. Kita rubah minasang. Kita coret terus kita ke kirei ni narimas yang artinya menjadi bersih. Sugi kita ke di sini ada to pengulangan. Itu to-nya sendiri itu tidak memiliki arti ya minasang, hanya untuk sebagai pengulangan dari partikel to yang pertama. Nah, contoh kalimatnya itu ada okane to hana to dochira ga suki desho ka. Artinya itu yang mana disuka, uang atau bunga. Nah, to di sini tuh tidak memiliki arti ya minasang, hanya sebagai pengulangan dari si to pertama yang memiliki arti atau maupun dan. Sugi kita ke deshoka. Deshoka ini sopannya minasang, lebih sopan daripada deska. Deshoka ini memiliki arti juga kira-kira. Untuk kalimatnya itu sama. Misalkan contohnya itu di sini ya minasang deshoka. Misalkan kalimatnya itu sama kayak tadi ya. Okane to hana to dochira ga suki deshoka. Artinya itu yang mana disuka, uang atau belanja. Nah, karena itu ini sopan deshoka, kita tambahin di sini itu kira-kira. Nah, kira-kira yang mana disuka, uang atau bunga. Di sini tuh sebagai penyopanan, karena kita itu di sini tuh bukan kesan itu nggak tahu, bukan so tahu gitu ya minasang. Intinya desoka ini, kira-kira ini lebih sopan daripada si deska. Oke, minasang. Sugi, kita di sini ada yokattara. Yokattara ini di sini juga bisa diartikan kalau berkenan, kalau mau, kalau boleh, kalau diizinkan. Di sini tuh sopan ya minasang untuk lawan bicaranya. Untuk yokattara sendiri tuh penempatannya itu ada di awal ya minasang. Contoh kalimatnya itu minasang ini seperti yang kemarinnya, untuk penyopanan juga suatu ajakan. Di sini untuk pola kalimat yang terakhir nih, masenka. Contoh kalimatnya itu begini ya. Yokattara asta issho ni eiga o mimasenka. Yang artinya itu dari sini ya. Kalau berkenan yokattara, kalau berkenan besok. Terus kita ke belakang ya minasang. Kalau berkenan besok menonton film bersama. Yokattara asta issho ni eiga o mimasenka. Kalau berkenan besok menonton film bersama. Ini suatu ajakan yang kesannya itu lebih sopan untuk si lawan bicaranya ya minasang. Mungkin sekian dari saya untuk bunpo ataupun bungkai pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu besok lagi ya minasang. Arigatou gozaimasu.